Selamat datang di SMK Negeri 1 Lelewang. Bagimu negeri, jiwa raga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Selamat pagi. Nama saya Dasriana Rangkuti dengan NIM PPG 23322060, jurusan Sejarah. Pada pagi hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melakukan video pembelajaran untuk keperluan uji kinerja UKIN sebagai salah satu syarat untuk kelulusan pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan angkatan ketiga 2023 Universitas Negeri Padang, unit kerja di Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Lelewau. Metode yang saya lakukan yaitu Project Based Learning kelas 10 dengan materi kerajaan Hindu-Buddha. Demikian video pembelajaran saya. Silahkan menyaksikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertatap muka kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan semangat terus kita untuk belajar. Hari ini hadir semua? Tidak. Tidak? Tidak. Berapa orang yang tidak hadir ini? 2 orang. Ada 2 orang. Atas nama? Erna Idaman. Keterangannya? Sakit. Oh, sakit? Iya. Hari ini kita kembali lagi dalam materi pelajaran sejarah, di mana sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Suci ya? Suci. Silakan Suci memimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Hari ini kita kembali lagi dalam materi sejarah. Ananda masih ingat nggak materi kita minggu yang kemarin? Masih. Mengenai apa minggu kemarin? Masuknya agama Hindu-Buddha. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, hari ini kita lanjutan daripada masih membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha, di mana kerajaan Hindu-Buddha ini nanti akan kita bahas 2 kali pertemuan, di mana yang pertama kita akan membahas corak kerajaan corak kerajaan yang berbasis masih Hindu. Nah, minggu depan kita akan bahas yang bercorak Buddha. Nah, Ananda tahu nggak? Ini ada gambar yang akan Ibu perlihatkan. Nah, ini nampak nggak? Nampak.
Hindu, yang sebelah sana, sebelah kiri itu berbentuk yang namanya Buddha. Nah, Ananda, kalau sudah nampak dari bentuk candi ini, inilah yang dikatakan nanti beberapa perasaan yang dikatakan peninggalan daripada kerajaan-kerajaan Hindu Buddha itu. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu mengenai kerajaan Buddha, yaitu kerajaan Kutai. Sebelumnya Ananda akan mempelajari kerajaan Hindu, kerajaan Kutai, di mana Ananda nanti mengerjakan yang namanya berbasis masalah yang Ananda nanti nampakkan di layar kita. Ananda nanti mengerjakan soal berbentuk dimisikan di LKPD, kemudian nanti menggunakan yang namanya metode kita diskusi kelompok. Nah, setelah diskusi kelompok nanti Ananda bisa memahami apa yang namanya yang pertama menjelaskan perkembangan kerajaan Kutai di Indonesia. Yang kedua mengkomunikasikan perkembangan kerajaan Kutai di Indonesia. Yang ketiga Ananda nanti membuat laporan hasil analisis perkembangan kerajaan Kutai di Indonesia. Nah, Ananda nanti saya bagikan LKPD-nya. Nanti berbasis masalah Ananda dibagi per kelompok. Nah, sesuai dengan pembagian kelompok kita, Ananda nanti ada 5 kelompok. Sesuai yang sudah kita bagikan, Ananda silahkan membentuk kelompoknya. Nah, ini nanti yang Ananda kerjakan sesuai dengan yang ada topik permasalahannya mengenai kerajaan Kutai. Yang pertama nanti Anda melihat letak atau sejarah daripada namanya kerajaan Kutai. Yang dibahas dari nanti kelompok 1. Ya. Yang kedua yaitu berbasis yang namanya nanti. Yang kedua itu mengenai silsilah kerajaan Kutai. Kelompok 1. Ya, Bu. Kelompok 1 ada Ananda paham dengan tugasnya? Ya. Di bagian penjelasan tadi itu membahas tentang kerajaan Kutai dan kerajaan Kutai. Iya, yang Ananda bahas itu mengenai letak daripada kerajaan Kutai. Nanti Ananda juga mau melihat di buku sumber Ananda itu sejarah berdirinya kerajaan Kutai. Nah, yang seperti itu yang Ananda bahas di kelompok 1. Nah, kelompok yang lain ada yang tidak paham. Sudah bisa? Sudah bisa kelompoknya? Nah, sesuai dengan analisis Ananda, per kelompok itu yang mempresentasikan kelompok 1. Iya. Oke. Bagi kelompok 1 silakan presentasikan di tempat saja.
Baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari materi atau diskusi kami. Yang sebelumnya yang kami hormati Ibu mata pelajaran dan yang kami sayangi teman-teman sekalian yang sudah ada di tempat ini. Baik, langsung saja pada materinya, yaitu pada kelompok 1 kami membahas materi tentang Kerajaan Kutai, yang dimana kami akan membahas 2 item pembelajaran, yaitu yang pertama, 1. Letak Kerajaan Kutai, yang kedua, pendiri Kerajaan Kutai. Baik, langsung saja pada yang pertama, letak Kerajaan Kutai. Nah, di sini Kerajaan Kutai berada di tepi Sungai Mahakam, tepatnya terletak di Kecamatan Muarakam, Kutai di Kalimantan Timur. Nah, daerah tersebut merupakan wilayah yang sangat luas, yang dimana bahkan Kerajaan Kutai hampir menguasai seluruh wilayah Kalimantan. Nah, yang kedua yaitu pendiri Kerajaan Kutai. Di sini, dimana kita ketahui bahwa Kerajaan Kutai ini didirikan oleh Raja Kudungga. Nah, beliau mempunyai gelar Wangsakerta yang berarti pembentuk keluarga raja. Selain itu, beliau juga mempunyai sebutan sebagai Dewa Ansuman atau yang disebut dengan Dewa Matahari. Nah, pada salah satu stupa peninggalan Kerajaan Kutai ini menyebutkan tentang proses pemberian gelar tersebut. Namun, ada yang mengatakan bahwa pendiri Kerajaan Kutai yakni Asmawarman, tetapi tidak ada informasi yang otentik mengenai siapa pendiri Kerajaan Kutai yang sebenarnya. Baik, demikian dari penjelasan kami mengenai Kerajaan Kutai. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Oke, dan terima kasih. Ya, applause dulu sama temannya. Bagi kelompok yang lain, silakan Ananda menanyakan hasil analisis daripada kelompok 1 mengenai letak ataupun pendiri daripada Kerajaan Kutai. Silakan kelompok lain Ananda tanyakan. Boleh Ananda memberikan saran, kritikan terhadap apa yang sudah dianalisis atau sudah dipahami daripada kelompok 1. Dipersilakan bagi kelompok yang lain. Ya, geser kelompok 5. Oke, kelompok 1 ini dari kelompok 5 ada yang memberikan mungkin pertanyaan atau saran, silakan. Kami dari kelompok 5 ada pertanyaan untuk kelompok 1. Pertanyaannya, apa latar belakang terdirinya Kerajaan Kutai? Kami dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Punya pertanyaan nomor 1. Apa sumber sejarah yang dijadikan sebagai sumber utama Kerajaan Kutai? Sekali lagi bilang. Apa sumber sejarah yang dijadikan sebagai sumber utama Kerajaan Kutai? Baik, kami dari kelompok 4. Dari kelompok 4. Mengapa Kerajaan Kutai dianggap sebagai kerajaan tertua di Indonesia? Baik, kami dari kelompok 3 ada pertanyaan. Apa yang menjadi bukti dari kebenaran keberadaan Kerajaan Kutai? Sambil menunggu kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain, ada beberapa pertanyaan itu mungkin kelompok 1 paham dari pertanyaannya? Paham? Oke. Dari kelompok 1
pertanyaan daripada kelompok yang sudah memberikan pertanyaannya. Ya, silakan. Sebelum menjawab dari kelompok 1, silakan kita applause dulu. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Oke. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu sumber sejarah dari Kerajaan Kutai, yaitu ditemukan beberapa peninggalan berupa prasasti. Tulisan yang terdapat di prasasti ditemukan pada 7 tiang batu yang disebut dengan yupa. Yupa yaitu tiang batu yang digunakan untuk mengikat hewan korban yang merupakan persembahan rakyat Kutai kepada para dewa, kepada para dewa yang dipujinya. Iya. Apakah menerima? Nah, dari kelompok 1 sudah menjawab. Katanya sumber sejarah itu yang dijadikan sebagai sumber sejarah kerajaan modernnya Kutai itu adalah prasasti, di mana berbentuk yupa. Ini dia yang dikatakan itu pendiri kerajaannya. Oke, Ananda sudah paham? Sudah paham? Oke, silakan pertanyaan yang kedua. Kami akan menjawab pertanyaan keempat. Salah satu alasan mengapa Kutai dianggap sebagai kerajaan tertua karena bukti arkeologis yang mengungkapkan jejak peradaban kuno di daerah ini. Penemuan ini termasuk prasasti batu yang berasal dari abad ke-4 Masehi yang membuktikan keberadaan kerajaan pada zaman kuno. Terima. Nah, bagus sekali jawaban daripada kelompoknya. Silakan applause dulu. Oke, ada berapa pertanyaan lagi? Ada dua lagi. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu peninggalan kerajaan Kutai yang terkenal adalah prasasti Muarakaman atau prasasti Mulawarman yang terdiri dari 7 buah yupa. Muarakaman prasasti yupa ditemukan berada di sekitar Muarakaman. Prasasti ini menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawan. Menggunakan huruf Pahlawan. Gimana kelompok yang lainnya? Anda paham? Paham. Oke. Sekarang pertanyaan nomor 5. Baik,
langsung saja kami akan menjawab pertanyaan terakhir dari kelompok 5 yang dimana pertanyaannya apa latar belakang berdirinya Kerajaan Kutai. Nah, awalnya Kerajaan Kutai adalah kelompok suku masyarakat. Tetapi kedatangan ajaran Hindu membuat sistem pemerintahan di sana berubah. Adanya pengaruh India yang masuk ke kelompok masyarakat Kutai dapat dibuktikan dalam prasasti Yupa yang dibuat pada abad ke-5 Masehi. Sekian dari jawaban kami, apakah terima? Bagaimana kelompok 5? Terima, Bu. Terima. Ya. Oke, sudah terjawab semua dari kelompok pertanyaannya. Oke, terima kasih. Kita applause dulu ke kelompok 1. Sekarang yang mempresentasikan adalah kelompok 2. Di mana kelompok 2 itu membahas tentang yang namanya silsila daripada kerajaan Kutai. Masih adakah semangat? Terima kasih, Ananda masih semangat sekali dalam mengikuti pembelajaran kita. Ananda sudah mengetahui mulai daripada berdirinya kerajaan, di mana kerajaan ini bergerak Hindu. Nah, siapa raja-raja yang siapa raja-raja memerintahnya, bagaimana kehidupan masyarakatnya, bagaimana masa kejayaannya, dan bagaimana juga mau kerajaan ini berakhir atau masa udah runtuh. Nah, dari penjelasan beberapa kelompok itu, Ananda sudah paham dan mengerti? Kalau sudah Ananda paham, Ananda mengerjakan soal sesuai dengan materi kita hari ini. Ananda silakan mengerjakannya. Ananda kasih waktu 5-10 menit untuk mengerjakan soal. Sesuai dengan pemahaman Ananda, materi kita hari ini Ananda kerjakan soal ini sekitar 10 menit. Ananda kerjakan soal sesuai dengan materi kita hari ini. Adakah nampak di sini? Tulis nama, dan kemudian soal pertama, tuliskan letak kerajaan Kutai. Yang kedua, tuliskan silsilah kerajaan Kutai. Yang ketiga, bagaimana keadaan ekonomi masyarakat pada masa kerajaan Kutai. 4, pada pemerintahan siapakah kerajaan Kutai mengalami puncak keemasan atau masa kejayaan. Yang terakhir, apa penyebab runtuh atau berakhirnya kerajaan Kutai. Seperti Ananda pahami materi dari diskusi dan juga beberapa sumber, silakan Ananda kerjakan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah Ananda paham? Apakah Ananda merasa senang hari ini belajarnya? Apakah Ananda paham dengan cara Ibu memberikan materi tadi? Ada yang Ananda tanyakan? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ananda sudah mengerjakan soal tadi sesuai dengan proses pembelajaran kita hari ini, di mana ada kerajaan Kutai itu mulai dari berdirinya, letaknya di mana, silsilahnya bagaimana, kehidupan masyarakatnya, kemudian masa kejayaannya, ada lagi masa runtuh atau berakhirnya. Trinda sudah paham? Oke, silakan Ananda menyimpulkan materi kita hari ini. Baik, saya akan menyimpulkan penyajian materi mengenai kerajaan Kutai. Sebelum itu perlu teman-teman mengetahui letak kerajaan Kutai ini berada di tepi Sungai Mahakam, tepatnya terletak di Kecamatan Murakaman, Kutai, Kalimantan Timur.
Lalu bagaimana kehidupan masyarakat Kerajaan Kutai? Sumber sejarah dari Kerajaan Kutai yaitu ditemukannya beberapa peninggalan berupa prasasti. Tulisan yang terdapat di prasasti ditemukan pada 7 tiang batu yang disebut dengan yupa. Lalu apa itu yupa? Yupa itu tiang batu yang digunakan untuk mengikat hewan korban yang merupakan persembahan rakyat Kutai kepada para dewa yang dipujanya. Kejayaan Kerajaan Kutai tercapai karena kebijaksanaan dan perhatian Raja Mulawarman terhadap hal-hal yang bersifat keagamaan atau religius. Raja Mulawarman memberi sedekah 20.000 ekor lembu kepada Brahmana di tempat yang sangat suci sebagai persembahan. Lalu bagaimana kehidupan ekonomi pada masyarakat Kerajaan Kutai? Masyarakat Kerajaan Kutai mengandalkan mata pencarian dengan berternak, bertani dan berdagang. Sekian kesimpulan. Ya. Nah, dari penjelasan temannya, Ananda sudah paham. Kita akan kembali bertemu lagi minggu depan, tetapi dengan materi yang berbeda, di mana membahas corak kerajaan yang bercorak Buddha. Hari ini kan kita membahasnya bercorak Hindu. Nah, minggu depan kita membahas yang bercorak Buddha, yaitu kerajaan Singosari. Nah, di sini ada nanti tujuan daripada pembelajaran kerajaan Sriwijaya, di mana nanti dari kerajaan Sriwijaya sama dengan kerajaan Kutai ini nanti mulai dari latar belakangnya, Ananda nanti memahami bagaimana perkembangannya, sama dengan kerajaan Kutai ini prosesnya nanti mulai dari berdiri sampai nanti kerajaannya berakhir. Nah, di sini nanti minggu depan ini Ananda juga akan membahas masih bisa membedakan bagaimana kerajaan yang corak Hindu dengan yang namanya kerajaan corak Buddha. Gimana? Masih semangat? Masih. Sebelum kita mengakhiri pembelajarannya, alangkah baiknya kita akan berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga minggu depan kita ketemu kembali dalam keadaan sehat dan semangat. Ananda jangan lupa belajar di rumah supaya nanti minggu depan ini Ananda lebih bagus lagi dapat hasil pembelajarannya, dan semoga kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang bantu kita dalam berdoa? Saya. Oke, Deser, silakan Deser. Bapa Kisah di dalam doa. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami kepada saat ini Tuhan. Nah, terima kasih pertemuan kita hari ini. Silakan Anda istirahat. Terima kasih Bu. Ya. Universitas Negeri Padang, wadah pendidik dan pembina tunas bangsa, menuju masa depan gemilang, menjadi harapan di masa datang. Universitas Negeri Padang, namamu ku junjung tinggi dan ku agungkan, membahanalah di Nusantara, perkasa dan bangga menatap dunia. Gerakan angkasa irama untuk mencapai cita-cita.
Universitas Negeri Padang, jaya selamanya, selamanya.